Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Anna. Dia sudah menikah dan memiliki suami, namanya Ben. Karena belum punya duit buat ngekos atau beli rumah, jadi mereka tinggal di rumah ibu Anna. Sebut saja namanya Rita. Anna sedang menghitung uang tabungan yang sudah dia kumpulkan sejak lama. Terpaksa uang itu diberikan pada sang ibu, lalu berangkatlah mereka bertiga ke Bang Emo. Ceritanya rumah mereka ini sempat digadaikan oleh almarhum suami Rita. Namun karena Rita selalu telat membayar, alhasil rumah tersebut dilelang oleh Bang Emo. Mereka hanya bisa berharap semoga tak ada orang yang mengajukan tawaran lebih tinggi agar rumah mereka tetap bisa dimiliki sampai semua utang lunas. Ben bekerja sebagai pegawai di pabrik penggilingan padi, sedangkan anak kerja di sebuah penginapan murah sebagai tukang bersih-bersih. Gaji mereka memang tak seberapa, bahkan bisa dibilang kurang untuk bisa makan sehari-hari. Meski kehidupan terbilang sederhana, namun Ben dan Anna tetap bahagia karena masih bisa kerja kelompok tiap malam. Keesokan harinya ketika sedang makan, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang pria bernama Arturo. Nah, si Arturo ini masih kerabat dari ayah Anna, sifatnya sangat serakah. Sedari dulu bapak-bapak sompak ini memang sudah mengincar tanah dan rumah Rita. Arturo telah berhasil memenangkan lelang properti yang diajukan Bang Emok. Dengan kata lain sekarang rumah dan kebun Rita sudah jadi milik Arturo. Sempat terjadi percekcokan antara Rita dan Arturo. Namun karena Rita tak punya uang dan kuasa, mereka bertiga terpaksa minggat dari rumah tersebut. Untungnya masih ada kerabat Rita yang baik. Dia mengizinkan mereka bertiga untuk tinggal sementara di rumahnya. Malam itu Anna dan Ben mengobrol serius. Anna ingin pergi ke kota untuk mencari pekerjaan baru agar mereka bisa segera punya rumah. Jadi dengan kerja di kota, mereka berharap ekonomi keluarga akan membaik dan segera bisa lunasi pinjaman KA Bang Emo. Ben pun setuju, kebetulan dia punya kenalan di kota, jadi bisa tanya-tanya tentang lowongan kerja. Mereka pun segera berangkat ke kota naik bus pariwisata idaman kita semua. Setelah beberapa jam, mereka sampai dan langsung disambut oleh teman Ben yang bernama Mando. Nah, si Mando ini mengajak Ben dan Anna ke sebuah hotel terbengkalai. Esok hari pun tiba, di meja makan, Mando menyuruh Ben pergi ke restoran bersama Calo, salah satu teman Ben juga. Kebetulan restoran tersebut sedang membutuhkan tenaga baru, jadi langsung diterima bekerja menjadi pelayan. Jelas Ben dan Anna sangat senang, karena gaji seminggu di restoran itu setara dengan gaji Ben 1 bulan di pabrik penggilingan beras. Hari berikutnya, Mando mengajak Anna melamar pekerjaan di sebuah bar. Namun sayang lowongan pekerjaan di bar tersebut sudah terisi, mereka pun memutuskan untuk segera pulang. Namun di tengah jalan, mereka bertemu dengan teman Mando yang bernama Suri. Si botak ini berprofesi sebagai preman di wilayah tersebut. Suri sangat tertarik ketika melihat Anna, kemudian dia meminta Mando mengenalkannya. Anna yang polos lalu mengiyakan. Mereka pun berkenalan dan sampai bertukar nomor handphone. Malam harinya, Suri menelepon Anna dan bilang kalau dia akan memberikan Anna pekerjaan. Benar saja, esok harinya saat Anna menemui Suri, dia langsung ditempatkan bekerja di bar yang sebelumnya sempat menolak Anna untuk kerja di sana. Kini Anna dan Ben sudah sama-sama punya pekerjaan dan bisa menabung untuk bayar hutang KA Bang Emo. Keesokan harinya Ben mentraktir Anna makan, kebetulan hari itu Ben dapat max win, jadi bisa foya-foya dikit. Setelah kenyang mereka masuk kamar untuk kerja kelompok. Saat Anna sedang bekerja di bar, Suri datang untuk berkunjung. Suri terlihat sangat senang mengobrol dengan Anna, bahkan dia memberikan tip yang besar padanya. Baiknya lagi si botak ini sampai mau mengantarkan Anna pulang karena malam sudah sangat larut. Namun mereka malah dihampiri Ben, yang ternyata sudah sedari tadi menunggu Anna keluar.
Setelah sempat dapat maswin, si Ben kembali main judi ayam dengan uang titipan dari Anna. Tapi sayangnya kali ini dia kalah dan kehabisan uang. Alhasil dia meminjam uang pada Marlon si bandar judi untuk masang taruhan lagi. Setelah hutang yang menumpuk itu, Ben terus-terusan menghindari Marlon. Sampai Marlon sendiri datang ke tempat tinggal Ben dan menagih di depan umum. Ben belum punya uang untuk melunasi hutang. Nah, si Marlon juga kesal karena lagi butuh duit buat depo slot. Alhasil terjadilah perkelahian seru antara Ben dengan Marlon dan anak buahnya. Tentu saja Ben dihajar habis-habisan, bahkan sampai ditodong beceng. Untung saja Mando datang dan melerai mereka. Setelah kejadian itu, Mando tampak kecewa dengan kelakuan Ben. Dia malah menyarankan Ben untuk bikin video kerja kelompok dengan Anna, agar nantinya bisa dia jual ke situs X yang warnanya biru. Di rumah, Anna marah-marah setelah tahu suaminya yang tak punya otak telah menghabiskan uang tabungan untuk berjudi. Ben pun tak bisa mengelak atas kesalahannya. Dia menyesal dan pasrah karena malam ini tak dapat jatah. Keesokan harinya, Ben kembali diteror oleh Marlon yang terus-terusan nagih hutang. Karena desakan ekonomi ditambah sudah gelap hati, Ben menuruti saran dari Mando. Dia menjual rekaman video kegiatannya kerja kelompok dengan Anna. Bahkan para pria hidung jebra yang dia tawari video, mau membelinya dengan harga mahal. Di zaman internet serba canggih ini, link video bisa nyebar dengan mudahnya. Setelah melihat video tersebut, Anna langsung syok seolah tak percaya dengan ketololan suaminya. Alhasil di rumah Anna dan Ben bertengkar hebat, barang pecah, ember ngapung, disertai tangisan lirih dari Anna yang merasa dipermalukan suaminya sendiri. Malam itu juga Anna meminta pisah, dan tak ingin lagi berjumpa dengan Ben yang otaknya seuprit. 1 tahun berlalu, Ben masih belum bisa move on dari Anna. Karena malu, dia memilih kembali bekerja di kampung halamannya sebagai buruh pabrik beras. Sedangkan Anna kehidupannya semakin membaik, dia diangkat jadi manajer di bar milik Suri. Keduanya juga makin dekat, mengingat Anna juga kini sudah jadi janda, jadi makin leluasa bagi Suri mendekatinya. Ternyata si Suri ini tak lebih baik dari Ben, kebiasaannya justru lebih parah karena dia hobi main judi di kasino. Sampai suatu hari, Suri kalah besar dalam judi kartu. Suri lalu pergi ke bar untuk minum-minum, namun dia melihat Anna yang sedang digoda oleh Om-Om. Sebenarnya dia masih teman Suri, tapi karena Suri sedang jangar hulu, dia malah emosi dan menghajarnya. Anna pun terlihat panik. Dia sadar kalau perilaku Suri ini bisa sangat merugikan. Takutnya pelanggan pada kabur karena takut dengan Suri yang temperamen. Karena kesal, Anna tak memberikan jatah kamar pada Suri. Namun si botak itu terus ngotot dan menyodok Anna secara paksa. Dari sini mulai ketahuan sifat asli Suri yang ternyata kasar dan suka main tangan. Dia tak segan memukul dan menghina Anna jika keinginannya tak dituruti. Keesokan harinya, terlihat Ben yang kembali ke kota untuk melihat keadaan rumah lamanya dengan Anna. Niatnya ingin mencari Mando, namun ternyata sejak pertengkaran Anna dan Ben, Mando juga pindah dari tempat tersebut. Nah, di jalan, Ben sempat melihat Mando. Dia lalu meminta Kang Becak untuk mengikuti Mando dari belakang. Ketika sampai di tempat sepi, Ben langsung menghajar Mando dengan jurus Pak Limah Jadab. Rupanya si Ben kesal karena Mando pernah memberi saran menjual video kerja kelompok dengan Anna. Setelah diinterogasi lebih jauh, Mando pun memberitahu tempat tinggal Anna yang baru. Bergegaslah Ben pergi ke Hotel Bintang 5 untuk menemui mantan istrinya itu. Anna lalu menjelaskan kalau dia sedang menjalin hubungan dengan Suri. Ben tampak tak terima, namun dia juga tak bisa berbuat apa-apa. Ketika sedang asik bergibah, Suri datang dan memergoki mereka. Ben yang tahu diri lalu berpamitan untuk pulang. Saat sedang nongkrong di warung tak jauh dari hotel, Ben melihat Anna yang bertengkar dengan Suri. Sepertinya Suri marah karena mengira Anna lah yang telah mengundang Ben ke apartemennya.
Seperti biasa, Suri yang temperamen tak segan untuk menghajar Ana, padahal tidak semua masalah bisa selesai dengan kekerasan. Ketika Suri sedang tak di rumah, Ben memberanikan diri untuk mendatangi Ana di kamarnya. Alangkah terkejutnya Ben melihat wajah Ana yang kini penuh dengan luka lebam. Ben yang masih sayang pada Ana, merasa tak tega jika membiarkan dia terus-terusan dihajar oleh Suri. Ben lalu membawa Ana keluar dari rumah itu secara diam-diam. Namun penjaga di rumah Suri cukup banyak, sehingga sempat terjadi perkelahian antara Ben dengan mereka. Masalah makin sulit ketika Suri keluar sambil membawa beceng. Ben juga sempat membawa senjata, sehingga adu tembak yang seru pun terjadi. Satu-satunya jalan adalah dengan memanjat tembok. Ben menyuruh Ana untuk naik lebih dulu, namun ketika Ben akan memanjat, Suri datang dan menusuknya dengan pisau. Meski Ben sempat lolos, namun rambut Ana malah dijenggut oleh Suri. Ben lalu merojok kepala Suri dengan tongkat besi karatan, sampai dia kehilangan nyawa. Ben dan Ana berniat untuk kabur, namun masih ada beberapa penjaga yang kini menghampiri mereka. Ben sadar kalau lukanya sudah terlalu parah, dia lalu menyuruh Ana untuk lari duluan. Tak lama kemudian, suara tembakan terdengar. Ben harus rela kehilangan nyawa di tangan anak buah Suri. Sedangkan Ana terus berlari sambil menangis. Penderitaannya kini berakhir, meski sebenarnya dia masih tak rela karena telah kehilangan Ben.